Aksinya terpergok warga seorang pria yang hendak mencuri mesin outdoor AC di ruko Jalan Gatot Subroto, Medan, nekat melompat turun dari ruko berlantai 5. Dengan lincah, pelaku pindah dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa memakai alat pengaman. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat terjebak di sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ternyata merupakan residivis pencuri mesin outdoor AC yang sudah 3 kali beraksi. Untuk pelaku ini, kalau seperti yang kita lihat di video viral itu, bagaimana pelaku ini caranya turun dengan melompat, ini yang memang sangat nekat ya, sangat membahayakan sekali dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ya dari atas, ya tidak ada pengaman langsung, ini sangat nekat sekali. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selamat pagi, Nata. Pagi juga. Aduh, Nata beda banget pagi ini. Tinggal silat aja nih ya. Sat. Kalau aku gini ya. Oh iya. Pantun dulu, nggak afdol boleh. kalau ulang tahun Jakarta nggak pakai pantun. Nah, oke kita mulai pantun ya. Tapi ntar Priska tolong bantu. Aku bagian bilang cakepnya ya. Oke. Belikan sepat ke Kalibata. Cakep. Pulangnya lewat Cililitan. Cakep lagi. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga semakin jempolan. Jempolan buat semua warganya dan Jakarta secara keseluruhan. Doa yang terbaik buat Jakarta di usianya yang jalan ke 500 tahun. Nggak kerasa nih, 499. Iya, 499. Tahun depan 500 tahun. Kira-kira Tua juga ya. Itu dia. Iya, 500 tahun lalu berarti kalau kita bandingin dengan tahun lalu, kira-kira Jakarta tuh Monas tuh kayak apa dulu bentukannya, sekitaran mungkin daerah-daerah Kebun Sirih dulunya apa ini? Iya, pasti banyak yang berubah dari Jakarta dari 500 tahun lalu ke 499 tahun lalu ke sekarang ya. Tapi yang jelas yang kita harapkan perubahannya semua selalu yang baik-baik. Betul banget, kita harapkan semoga Jakarta ini semakin maju ke depannya, kemudian juga transportasi umumnya juga semakin banyak, terintegrasi, murah meriah. Nah, ngomongin soal transportasi, selama hari ulang tahun Jakarta ini sejumlah transportasi umum seperti Jaklingko, MRT, LRT ini gratis. Gratis. Jadi kalau yang mau jalan-jalan warga Jakarta dan sekitarnya, silakan dimanfaatkan momen ulang tahun Jakarta ini untuk semarak kita bersama. Betul, ada 3 hari, tanggal 22 Juni, terus 27 Juni sampai dengan 28 Juni. Jadi benar-benar bisa dimanfaatkan banget. Anda mau jalan-jalan kemana? Aduh, saya bingung lagi. Masalahnya susah cutinya. Pulang kerja dong, jalan-jalan naik Transjakarta. Nah, muter-muter aja, muter-muter Jakarta ya. Dari ujung ke ujung, koridor ujung ke ujung. Ya semalam saya juga lewat Bundaran HI, rame banget. Ada persiapan pawai, terus nyalain kembang api gitu. Pokoknya semarak banget kota Jakarta hari ini. Keren banget pokoknya. Kita nantikan ya, kira-kira ada kejutan apa di ulang tahun Jakarta ke-499 ini. Iya, kita nantikan bersama kemeriahannya dan kita nikmati bersama. Betul. Ya. Dan satu lagi, pokoknya saya berharap sih untuk galian-galian semoga dipercepat deh. Ini bikin macet, Jakarta udah macet, kendaraan banyak, tambahlah galian-galian di mana-mana. Iya, jadi wajahnya kota Jakarta juga kayak gimana gitu jadi ya. agak sedikit kotor gitu. Cuman memang untuk kebaikan daerah juga ya. Maksudnya tata ruang kota lebih baik lagi. Betul. Tapi yang untuk penting prosesnya pengerjaannya cepet ya. Lama banget, sebulan gitu. Aduh. Oke, kita akan membahasnya dalam program Sindo Today, pemirsa. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today pagi hari ini, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Usai dirawat di Rumah Sakit Polri, polisi akan menyerahkan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam pelimpahan berkas tahap 2. Delegasi Amerika Serikat dan Iran tiba di Swiss untuk melanjutkan perundingan damai setelah sempat batal akibat ulah Israel yang terus menyerang Lebanon. Fans sepak bola Jakmania meramaikan Bundaran HI untuk merayakan HUT ke-499 Kota Jakarta.
Kita mulai informasi pertama pemirsa. Satu unit rumah di Kabupaten Gorontalo dilalap si jago merah. Ya, kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Warga panik saat sebuah rumah terbakar di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Petugas mengerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah ditinggal pemilik merayakan ulang tahun tetangganya. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah kontrakan dan rumah tinggal di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat salah satu penghuni meninggalkan rumah saat sedang memasak. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 20 petak kontrakan dan 5 rumah tinggal di Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke rumah mereka. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga akibat adanya warga meninggalkan rumah saat sedang memasak. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus tengah ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran pabrik plastik di tengah permukiman di Medan membuat panik warga. Sementara di Tangerang, Banten, kebakaran lapak limbah drum bekas bahan kimia menyebabkan beberapa kali ledakan. Warga panik saat kobaran api melahap pabrik pengolahan dan daur ulang plastik di tengah permukiman di Kelurahan Kedai Durian, Medan, Johor. Petugas damkar terkendala saat menjangkau titik api. Kebakaran terjadi saat pabrik tutup. Besarnya kobaran api membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik ikut terdampak. Mencegah aksi kriminal, 4 akses jalan di sekitar pabrik ditutup sementara. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan miliaran rupiah. Sementara itu, di Tangerang, Banten, lapak limbah drum bekas bahan kimia dan karet di Kecamatan Curug terbakar. Beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga panik. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun sumber air yang jauh dari lokasi membuat petugas kewalahan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemotor nekat kabur menghindari razia polisi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, razia digelar untuk mencegah aksi begal yang kian marak. Berapa, Om? Sejumlah pengendara motor memutar balik dan kabur saat dihentikan polisi yang melakukan razia pemeriksaan barang bawaan di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan beserta barang bawaan termasuk isi bagasi diperiksa oleh polisi. Dalam razia, polisi tidak menemukan adanya benda terlarang seperti senjata tajam maupun senjata api. Ya, terima kasih. Kami melaksanakan kegiatan razia stasioner untuk antisipasi begal, narkoba, curanmor, kemudian tawuran, sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Raden Inten, Kecamatan Durensawit ini bisa merasa nyaman, aman, kondusif. Razia untuk mengantisipasi adanya aksi begal yang rawan terjadi saat dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada, seorang bocah jadi korban penjamretan ponsel di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 3 pelaku mengendarai sepeda motor.
Tiga remaja berboncengan motor melewati gang kawasan Rawa, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tengah bermain bersama dengan temannya diincar pelaku jambret. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak mereka saat bermain di luar rumah. Ya, berikutnya Nata dan pemirsa, ini tentang informasi mengenai penipuan urusan umroh dijadiin bahan penipuan ini. Di Indonesia tuh jadi bahkan nggak takut sama Tuhan. Jadi kapan mau majunya? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya, karena ini hal yang serius begitu. Korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah jadi lebih dari 1.200 orang. Ya, bahkan total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Jody Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 X dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ya, kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh nggak ngikutin, mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, pemirsa, seorang perempuan warga Antapani, Kota Bandung ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung pada hari Minggu 13 Juni 2026 lalu. Ya, korban sempat hilang kontak dengan keluarga sejak tahun 2023 dan berikut kronologi singkatnya. Berdasarkan informasi, korban berinisial YTT dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Bahkan keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah membawa Taufik ke rumahnya dan di Ranca Ekek, kemudian dikenalkan ke pihak keluarganya. Setelah itu, komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur Bandung.
Sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2026 tidak ada kontak dan juga kabar dari korban. Pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian melapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat, terduga pelaku, melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun sangat memprihatinkan. Ya, anggota DPR RI Atalia Pratia mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Ya, Nata dan juga pemirsa, ini terduga pelakunya kan sedang dicari oleh polisi. Jadi siapapun pemirsa yang mungkin mendapatkan informasi atau mengetahui informasi tentang keberadaan pelaku boleh memberikan informasi langsung kepada polisi ya, supaya ini segera diproses dan ditangkap begitu. Kalau memang betul-betul melakukan kejahatan separah itu. Sepakat, dan juga mungkin bisa dibantu oleh masyarakat untuk menyebarkan fotonya karena sudah DPO, jadi resmi, jadi legal karena udah DPO dari polisi. Kita berhak untuk menyebarkan, untuk memproses, mempermudah polisi untuk menangkap. Iya, tadi juga tersebut. kita sudah tampilkan fotonya. Jadi mohon berikan informasi jika mengetahui keberadaannya. Dan juga ini menjadi pelajaran ya untuk kaum muda, siapapun dia, kalau baru kenal dengan orang yang belum dikenal sebelumnya begitu, kita nggak tahu asal usulnya, backgroundnya, mungkin perlu hati-hati walaupun sudah dibawa ke rumah waktu itu. Tadi ceritanya kan sudah dibawa ke rumah ya, tapi kan kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Betul. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Refli Harun, penasihat hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa berkunjung ke RS Polri untuk berkoordinasi terkait dengan pelimpahan berkas yang akan dilaksanakan pada Senin pagi. Refli Harun mengungkapkan kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih di bawah 50% sehingga tidak disarankan untuk banyak beraktivitas. Menurutnya, Dr. Tifa masih menjalani perawatan dalam keadaan mengenakan infus. Terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan, Refli mengatakan tim penasihat hukum sudah mempersiapkan berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas ke Kejari pada hari Senin pukul 8 pagi ini. Pemulangan ke Polda, dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu, cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah, karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu, tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien yang melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Senin dini hari, polisi dan sejumlah simpatisan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih memadati gedung rawat inap RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Kondisi ini terjadi jelang pelimpahan tahap 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke kepolisian dijadwalkan dalam yang waktu dekat akan dilakukan pada hari Senin pagi. Selain barang bukti, kedua tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma juga harus dibawa oleh penyidik kepolisian untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses pelimpahan ini sempat terjadi penolakan oleh pihak kuasa hukum tersangka. Lantaran sebelum dilimpahkan, kedua tersangka harus dipulangkan kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya yang direncanakan dilakukan pada hari Minggu malam. Kondisi kesehatan kedua tersangka, baik Tifa dan Roy Suryo, yang masih membutuhkan perawatan membuat kuasa hukum kembali melakukan protes. Usai negosiasi, polisi dan kuasa hukum sepakat untuk membawa Roy Suryo juga Tifauziah pada Senin pagi nanti untuk menjalani pelimpahan tahap kedua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Pak, tolong geser dulu, geser Pak, geser. Tolong geser. Geser dulu. Tantang. Periksanya apa namanya Mas Roy? Mas Roy, apa diperiksa Mas Roy? Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar mengenai kondisi tersangka fitnah ijazah palsu Roy Suryo yang dirawat di rumah sakit. Wapres Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan para tersangka untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ikuti saja proses yang ada, dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa. Melaksanakan apel pagi. Nanti cukup sini Pak, cukup sini. Ini kan makanya dibantu sini Pak ya. Iya. Sekali lagi mohon izin Komandan, senior dan rekan-rekan segera bergegas menuju ke lapangan apel. Segera kita melaksanakan apel. Ya, pemirsa, bisa Anda saksikan bahwa di layar kaca Anda terlihat salah satu tersangka atas nama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa saat ini sudah memasuki di Treskrimum Polda Metro Jaya, dan tentunya ini sudah dikatakan artinya sebelumnya sempat melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri sejak hari Jumat lalu karena kondisi kesehatannya yang menurun, dan saat ini langsung dibawa masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mohon izin rekan-rekan yang masih di bawah pohon atau di kantin segera merapat ke lapangan apel. Sebentar lagi kita akan melaksanakan apel pagi. Cek kemarin. Oh iya. Jauh ya.
Ya, tadi baru saja kita lihat bahwa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini tiba di Reskrimum Polda Metro Jaya dan langsung masuk ke ruangan ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan sebelumnya memang pada hari Jumat yang lalu yang bersangkutan ini sempat dilakukan penangkapan, kemudian juga dengan kondisinya karena menurun sehingga harus dirawat di RS Polri Kramat Jati. Dan tadi baru saja kita lihat, berarti artinya kalau misalnya sudah bisa keluar dari RS Polri, artinya kondisi kesehatan ini sudah mulai siap membaik ya. Iya. Ya, kalau kita ikuti perjalanan kasusnya memang panjang sekali ya. Sudah lebih dari 1 tahun begitu bergulir, dan kemana ujungnya kita akan lihat setelah proses dari kedua tersangka yang sudah ditetapkan tersangka dan akan diproses hukum lanjutan ini ya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini tersangka kasus dugaan ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kemarin juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polri terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo dengan juru kamera Rizky Solehudin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Indira. Apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan kapan rencananya akan diserahkan ke kejaksaan? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Untuk hari ini tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan juga Tifauziah Tiasuma, memang dijadwalkan menjalani pelimpahan berkas ke Polda Metro Jaya. Dan tadi sekitar pukul 7:53 telah tiba dengan mobil tahanan dan beberapa aparat kepolisian. Dan nantinya Roy Suryo ini dibawa ke Polda Metro Jaya memang untuk melengkapi berkas administratif sebelum nanti dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan proses hukum lanjutan. Dan limpahan tahap 2 ini memang meliputi penyerahan tersangka dan juga barang bukti setelah sebelumnya memang telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21 oleh pihak kejaksaan. Dan dalam hukum acara pidana, tahap ini dilaksanakan oleh pihak kejaksaan yang memang memiliki wewenang sepenuhnya begitu untuk menuliskan surat dakwaan dan juga melimpahkan suatu perkara nantinya ke pihak pengadilan begitu. Dan menjelang proses pelimpahan ke Polda Metro Jaya semalam di RS Polri memang masih banyak sekali dari simpatisan yang ingin melakukan penjengukan atau mengecek bagaimana kondisi kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, karena sebelumnya memang masih dalam pantauan medis begitu. Dan dalam proses pelimpahan ini memang sempat terjadi perdebatan begitu dari pihak penyidik dan juga Polda Metro Jaya untuk memindahkan apakah tadi malam atau pagi ini begitu untuk dipindahkan ke Polda Metro Jaya melihat kondisi kesehatan yang memang masih terus perlu pemantauan dari pihak medis. Dan akhirnya diputuskan pagi ini dan tadi baru saja sampai di pihak Polda Metro Jaya untuk mengecek berkas administratif. Dan nanti sekitar pukul 9 pagi rencananya kedua tersangka ini akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses hukum lanjutan. Sementara itu Nata dan juga Priska. Baik, terima kasih Indira Utomo dan juru kamera Rizky Solehudin melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, 2 korban tewas dan 2 terluka saat 2 mobil terlibat tabrakan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara itu sejumlah orang terluka usai 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 kendaraan roda 4 terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. 2 korban di dalam mobil pickup menderita luka-luka berhasil diselamatkan. Sementara 2 orang lainnya di dalam mobil sedan yang terjepit meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas di saat bersamaan sebuah pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, 2 korban tewas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan terlibat kecelakaan juga dievakuasi petugas dari TKP. 2 mobil roda 4 nabrak tiang sama pohon. Mobil itu ada 2 mobil itu dari arah timur, kayaknya nggak tahu menuju kemana. Orangnya terjepit di dalam, kayaknya 2 orang yang meninggal. Insiden laka lantas ini pun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, benar-benar hati kalau misalnya ingin melakukan perjalanan, terutama nih saat ini udah mulai memasuki libur panjang anak-anak sekolah yang lagi kenaikan sekolah ya. Iya, kelas, banyak perjalanan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang memanfaatkan libur sekolah ini. Betul. Nah, selain itu juga kalau kita biasanya melihat memantau kendaraan-kendaraan lalu lintas yang menuju ke arah Bandung misalnya, ini sering banget terjadi kecelakaan. Karena apa? Pertama, mungkin kendaraannya itu tidak dalam kondisi yang fit. Ya. Terus kedua, tol Cipularang itu identik dengan jalannya ya naik turun dan anginnya kencang. Betul. Jadi mobil suka nggak stabil gitu. Ditambah lagi kalau misalnya lagi turunan yang panjang, kalau misalnya memang remnya itu tidak, maksudnya kurang baik, itu bisa berpotensi terjadi remblong. Betul. Kalau udah remblong itu udah bahaya banget. Itu ancamannya nyawa pemirsa. Iya, apalagi kalau mobilnya muatannya berlebih gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jangan karena pengen hemat terus satu keluarga masuk semua di dalam satu mobil, tuh sering tuh kejadian kayak gitu ya. Nah, selain itu juga yang harus di garis bawahi juga, terutama kendaraan-kendaraan truk atau bis ini yang benar-benar sering banget ugal-ugalan kayak gitu ya. Dan kita akan membahasnya dalam kita akan memantau secara langsung terkait dengan lalu lintas pada hari ini, dan kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini sedang berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Priska dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari Simpang Ragunan pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu kendaraan dari arah Pondok Indah ataupun juga Cilandak yang akan mengarah ke Pasar Rebo ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dapat kami informasikan juga dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-499 hari ini diberlakukan tiket masuk gratis ke tempat wisata seperti Ragunan, Ancol, dan juga tempat-tempat museum yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta juga terdapat tiket gratis yang untuk memasuki moda transportasi umum yang dapat Anda manfaatkan. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Mampang ataupun juga Pasar Rebo pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif, ramai. Kembali antrian kendaraan ini terjadi sepanjang 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari TB Simatupang yang akan menuju ke Ragunan juga dalam keadaan ramai. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Fatmawati ataupun dari arah Mampang yang akan menuju ke Pasar Rebo, arus lalu lintasnya juga masih dalam keadaan kondusif ramai. Para pengendara ini dapat memacu kendaraan berkisar dengan kecepatan 40 km per jam dan juga harap berhati-hati saat melintasi kawasan ini
dikarenakan banyaknya area perkantoran, antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran tersebut. Dan dapat kami informasikan pula, berdasarkan data Irasams Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 221 kasus laka lantas, dengan rincian 15 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 156 luka ringan. Penyebabnya adalah dikarenakan para pengendara ini memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara seperti rem dan juga ban untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Simpang Ragunan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Sarah. Ini rekannya Brigadir Treslinda yang biasa memberi laporan di Sindo Today ya. Brigadir Sarah atas laporannya, terima kasih dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, perundingan damai Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock, Swiss terancam gagal. Kebuntuan perundingan diduga akibat serangkaian ancaman yang terus dilontarkan Presiden Donald Trump. Delegasi Iran dikabarkan meninggalkan meja perundingan sebagai bentuk protes terhadap serangkaian ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penghentian sementara pembicaraan damai memunculkan ketidakpastian masa depan proses diplomasi yang saat ini sedang berjalan. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai rancangan kesepakatan mengenai beberapa mekanisme perdamaian. Sebelumnya pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resor pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat J.D. Vance melintas di jalanan Bergenstock, Swiss menuju lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan mobil
polisi bergerak menuju area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya Vance bersama istrinya tiba di Pangkalan Udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan di Burgenstock. Sementara itu Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Burgenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Sementara delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock. Sharif turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi Nota Kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat Iran dijadwalkan dimulai di Burgenstock pada hari Minggu. Sebelumnya, delegasi Minab 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Tim pencarian Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tir, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberi ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan.
Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות האלה לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman. Dituduh sebagai anggota Hamas, juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Mohammed Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan oleh Israel. Seorang juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas dalam serangan udara Israel di Camp Burej, Gaza Tengah yang menewaskan 10 orang. Militer Israel, IDF, mengonfirmasi Ahmed Wishah merupakan target dalam operasi yang dilakukan di Gaza Tengah. Israel menuduh Ahmed sebagai anggota sayap militer Hamas yang bertugas sebagai penembak jitu. IDF juga menyatakan Ahmed tewas bersama 2 anggota Hamas lainnya. Al Jazeera mengecam kematian Ahmed Wishah dan menyebutnya sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap salah satu pekerja medianya. Al Jazeera menyebut Ahmed sebagai pekerja media Al Jazeera ke-12 yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Kasus ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan mengenai tuduhan Israel terhadap jurnalis dan pekerja media Palestina yang menjadi korban serangan selama perang berlangsung. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Mohammed Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Mohammed Wishah tewas dalam serangan Israel pada April lalu. Saat itu, militer Israel menuduh Mohammed bekerja di fasilitas produksi roket dan persenjataan Hamas.
Namun otoritas Israel tidak menyampaikan rincian maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung tuduhan tersebut. Al Jazeera menilai militer Israel terus menyebarkan tuduhan yang tidak didukung bukti guna mendiskreditkan staf medianya. Al Jazeera pun mendesak komunitas internasional dan lembaga hukum internasional mengambil langkah konkret meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap jurnalis. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus melanda jalur Gaza, Uni Emirat Arab kembali mengirim gelombang bantuan dalam skala besar. Puluhan truk syarat logistik dan perlengkapan darurat menembus perbatasan Rafah dari Mesir, membawa harapan bagi ribuan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan terbaru ke jalur Gaza melalui program Operation Chivalrous Night 3. Bantuan ini disalurkan melalui konvoi truk yang melintasi perbatasan Rafah di Mesir menuju wilayah Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan. Truk-truk tersebut mengangkut paket bahan pangan serta perlengkapan tempat tinggal darurat yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga Palestina di Gaza. Sebanyak 5 konvoi bantuan berhasil memasuki jalur Gaza sepanjang pekan ini. Konvoi tersebut terdiri dari 64 truk yang membawa sekitar 786 ton bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pada hari Sabtu waktu setempat, asap tebal mengepul di atas kota Nabateh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ditujukan ke arah Kefarman, Habous, Nabateh, Al-Fauqa, Saukin, Zebedin, dan juga Kfarzos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabateh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Sementara di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menargetkan lebih dari 100 anggota Hizbullah di lembah Beka, Nabateh, dan bagian lain Lebanon. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Khan Arid setelah serangan Israel terbaru pada waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Khan Arid, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها احياء سكنيه، عالم عايشه بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا ما في حدا تحت ركان. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Pemirsa, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperium, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik.
PT PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan pasca terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu. Ya, 1 dari 2 transmisi yang rusak telah berhasil dipulihkan. Pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan di saat itu kami langsung mengerahkan tim PLN bekerja sama dengan tim mitra kami untuk memperbaiki pembangkit tersebut. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Pemirsa, ribuan supporter Persija The Jackmania berkonvoi menggunakan kendaraan dan berkumpul di kawasan Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta. Ya, sambil menyalakan petasan, mereka berharap Jakarta lebih baik lagi dan Persija bisa menjadi juara. Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, ribuan supporter Persija Jakarta The Jackmania berkumpul di kawasan bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Dengan mengibarkan bendera The Jack dan menyalakan kembang api, mereka merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-449. Supporter klub sepak bola asal Jakarta berharap Kota Jakarta bisa menjadi kota yang lebih baik lagi dan tertata. Sementara untuk tim sepak bola Persija, mereka berharap Persija bisa menjadi juara pada tahun depan. Ya, harapan saya untuk Jakarta semoga kedepannya lebih baik, lebih baik lagi, dan untuk Persija semoga musim depan juara dan seterusnya musim ke musim. Setelah menyalakan kembang api di bundaran Hotel Indonesia, mereka melanjutkan konvoi berkeliling kota. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Jalan HR Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Ya, kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan juga cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta yang jatuh tepat pada 22 Juni atau hari ini, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tidak hanya trotoar, tetapi kali Cideng dan juga jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Sementara itu, pemirsa, menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Ya, infrastruktur ini mampu mengintegrasikan 6 moda transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna.
Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian deck ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Aduh, Nata senang banget ya kalau ada fasilitas umum yang ramah pejalan kaki, ramah pengguna transportasi umum kayak gini ya. Pastinya jadi orang-orang yang biasa pakai kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Iya. Tapi satu nih harus diperhatikan. Apa tuh? Feedernya atau kendaraan-kendaraan untuk penyanggahnya. Iya, jadi jangan di jalur utama aja ya, tapi sampai jalur-jalur yang agak belusukannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya cuma pusatnya doang yang diperbagus, kalau misalnya pinggiran-pinggiran yang enggak, sama aja bohong. Iya, tetap orang mikir lagi ya gimana caranya nyampe ke sana. Akhirnya bawa kendaraan pribadi lagi. Terus mungkin satu juga dulu tuh pernah di kawasan MH Tamrin tuh ada parkiran umum gitu. Mungkin bisa diperbanyak parkiran umumnya di jalanan-jalanan protokol atau dekat dengan transportasi umum gitu, supaya masyarakat juga kalau seandainya pun menggunakan kendaraan pribadi nggak sampai tujuan, jadi mengurangi kemacetan kan. Betul. Ya, dan yang pasti satu lagi, harganya harus terjangkau. Harganya harus ramah di kantong ya. Betul, karena indeks ekonomi gitu ya. Betul. Orang udah BBM-nya non subsidi udah naik, terus macet pula di jalan itu kan boros ya. Makin puyeng nih. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Ya, bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati sebuah keseruan yang ada di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah wisata. Salah satunya adalah Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Bahkan tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli mendatang. Nata terakhir ke Pekan Raya Jakarta kapan? Tahun lalu, itu pun karena liputan. Biasanya kalau ke Pekan Raya Jakarta, apa yang dibeli? Kan biasanya kalau sambil liputan, ya sambil jalan-jalan, Kalau tahun lalu saya beli helm. Oh, harganya gimana, miring? Lumayan sih, diskon 50 ribuan dibandingkan dengan harga normal. Iya. Aku kayaknya ke Pekan Raya Jakarta udah lebih dari 5 tahun lalu. Ini harus diulang lagi nih, karena Pekan Raya Jakarta pasti barang-barangnya, stand-standnya banyak yang baru ya, dan promonya tetap selalu setiap tahun itu pasti ada yang menarik. Betul, kalau misalnya Anda mencari handphone, elektronik atau nyari kendaraan, pasti akan ada promo spesial, misalnya kayak 10% lah atau 20% bahkan. Ini benar-benar bisa membantu efisiensi anggaran untuk DP mungkin. Iya. Jadi bukan cuma pemerintah doang yang efisiensi ya. Betul. Kita juga, rakyatnya juga ya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan kalau ke Pekan Raya Jakarta, Pekan Raya Jakarta kan rame, semua orang happy gitu ya. Harus jaga barang bawaan supaya jangan sampai tiba-tiba pindah tangan tuh. Iya, karena di sana banyak cepot, maksudnya copet. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Ya, tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta ini berlaku di tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut. Ya, dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, warga kembali mendapatkan keringanan biaya naik transportasi umum, salah satunya bus Transjakarta, yakni hanya Rp1 saja. Ya, jadi tentunya dengan hal ini sangat lumayan menghemat. Iya. Dan untuk itu sudah kebetulan ada rekan kami Bagus Prasetya Adi bersama dengan juru kamera Oki Mahendra yang saat ini kayaknya lagi muter-muter Jakarta naik bus Transjakarta dengan hanya bayar Rp1 saja. Baik, ya. Bagus. Silakan dengan laporan Anda. Baik Nata dan juga Priska, selamat pagi. Dalam memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun, nah ini Pemprov DKI memberlakukan tarif khusus untuk transportasi publik. Nah saat ini di Transjakarta untuk tarifnya sekarang hanya Rp1 untuk naik di bus Transjakarta ini. Nah saat ini saya berada di halte Duku Atas akan memperlihatkan kepada Nata dan juga Priska bagaimana situasi antusias warga masyarakat Jakarta ataupun luar Jakarta untuk menikmati program Rp1 ini, yang dimana tarif ini berlaku selama 3 kali Priska dan Nata, dari tanggal 22 Juni, 27 Juni dan juga 28 Juni. Pantauan kami di sini tadi sejak pagi antusias masyarakat yang berangkat kerja ataupun berwisata di Jakarta sangat memanfaatkan program ini. Dan tidak hanya warga Jakarta saja, sejumlah pengunjung dari luar Jakarta juga ikut menikmati nih tarif Rp1 nih, meskipun aktivitas di halte lumayan meningkat dan juga lumayan ramai Rizka dan Nata. Petugas juga bersiap untuk mengantisipasi tingkatnya masyarakat yang ingin menaiki bus Transjakarta ini, Priska, di mana petugas terus mengatur laju para penumpang untuk masuk ke dalam bus Transjakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta bisa menikmati tarif Rp1 ini, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT. Nah, kalau saya kan naik kereta nih, Nata dan Priska. Saya juga iri nih pengen tarif Rp1, tapi harus naik Transjakarta juga kali ya. Nah, bagi masyarakat yang ingin naik Transjakarta menikmati program tarif Rp1 masih bisa di tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Kembali ke Anda, Nata dan juga Priska. Ya, terima kasih Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Oki Mahendra melaporkan langsung dari halte Duku Atas Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya Nata, jadi tarifnya Transjakarta itu hampir gratis. Iya, Rp1, tapi lumayan bayarnya. Lah ya. Biasanya kalau bisa sekali naik itu 3.500, ini cuma Rp1 doang. 2 kali bolak-balik ya Rp3. Ya, terus yang gratis tuh ada beberapa tempat wisata tuh Nata di Jakarta. Jadi bisa Ancol. pilih ya. Ada Ancol, Taman Mini, terus juga Ragunan. Ini bisa banget dimanfaatin buat teman-teman yang memang ingin liburan bersama dengan keluarga, terutama di tanggal 22, 27 dan 28. Kenapa dipilih tanggal 27 dan 28? Karena
weekend Sabtu Minggu. Terus juga ada beberapa museum di Jakarta yang gratis, Nata. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi libur sekolah tuh bisa tuh diajak wisata edukasi yang gratis. Sekali lagi gratis. Jadi kemana-mana tuh gak pakai bayar gitu. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat dan dalam momen tersebut Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di Keraton ya? Ya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Kedua tersangka dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Melaksanakan apel pagi. Usai dirawat sejak Jumat sore, Senin pagi ini Roy dan Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. Kita lakukan apel untuk segera melaksanakan apel pagi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menerima pelimpahan berkas tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kasus ijazah Jokowi dari kepolisian pagi ini. Ya, rencananya tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa akan dibawa dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk nantinya mengetahui informasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni bersama dengan juru kamera Jaka Samsah. Baik, selamat pagi Berliana. Bagaimana persiapan di sana? Silakan. Selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi atau suasana pagi ini di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, memang saat ini sudah terpantau ada dari tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang hadir pada pagi hari ini. Akan tetapi untuk tersangka dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa saat ini masih dilakukan ataupun pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya dilakukan observasi dan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana agenda untuk pemeriksaan ataupun penyerahan berkas hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Selamat pagi Bapak, untuk agenda hari ini boleh dijelaskan apa saja? Agenda hari ini sesuai dengan hukum acara pidana adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang umumnya kita kenal sebagai tahap 2. Nah, dengan dilakukannya tahap 2 hari ini, maka semua tanggung jawab hukum atas penanganan perkara
kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo itu beralih dari tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya menjadi tanggung jawab hukum wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang akan diserahkan hari ini adalah 2 pejuang yang dalam bahasa hukum disebut sebagai tersangka, ya, tetapi bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas atas selembar ijazah Presiden Joko Widodo yang menimbulkan kegaduhan bertahun-tahun, kami sebut mereka ini adalah pejuang. Dan lagi-lagi perkara ini membuka satu kejelasan bahwa ternyata selembar ijazah ini harus kembali mengirimkan 2 warga negara ke penjara. Ya, sebelumnya sudah ada Bambang Tri dan Gus Nur, tetapi hari ini ijazah ini akan menelan kembali 2 warga negara yang berlatar belakang sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ahli, hanya karena ingin mempertanyakan keaslian ijazah mantan presiden, kemudian harus berhadapan dengan hukum pidana. Nah, jadi hari ini adalah penyerahan tersangka, berarti tanggung jawab hukum itu beralih dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Baik, Nata, Priska dan juga pemirsa, itu tadi keterangan langsung dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang memang saat ini berdasarkan informasi masih berada di Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi Nata, Priska dan juga pemirsa, sebelumnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini telah ditahan pada Jumat 19 Juni 2026 dan saat ini kami masih akan menunggu dari dua tersangka tersebut untuk hadir di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pagi hari ini. Sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Berdiana Mileni dan Jaka Samsa melaporkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Spanyol mengamuk di laga kedua grup H Piala Dunia 2026. Ya, tim Matador sukses melumat Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Penyerang Mikel Oyarzabal tampil gemilang dengan mencetak 2 gol cepat dan memberikan 1 assist. Laga melawan Uruguay menjadi penentu langkah Spanyol demi amankan tiket ke fase 32 besar. Pemirsa, Waketum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menilai ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah harus diubah. Ya, Indonesia harus membangun ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan hilirisasi agar produktivitas nasional meningkat demi kesejahteraan rakyat. Tantangan deindustrialisasi dini dan stagnasi produktivitas yang dihadapi Indonesia memerlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada nilai tambah. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah harus diubah. Indonesia butuh membangun ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan hilirisasi agar produktivitas nasional meningkat demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Waketum Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, saat menghadiri Simposium on Marine and Fisheries 2026 yang digelar Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Fokus kepada penciptaan nilai tambah berbasis sains, value added based on ekonomi, integrasi teknologi digital, dan efisiensi rantai pasok. Yang harapannya terjadi sustainable economy, ketahanan pangan yang absolut, kesejahteraan yang inklusif, kelestarian lingkungan jangka panjang. AYP juga menilai ketahanan pangan harus dibangun melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan stabilitas pangan secara bersamaan. Karena itu, sektor kelautan perlu ditempatkan sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan.